Oke, ini sebagai introduction ya. Ini yang kita tahu kalau kita bisa orang bisa hidup bisa metabolisme normal karena adanya perfusion ya, karena ada perfusi ke jaringan-jaringan atau organ-organ yang utama. Nah ini yang menentukannya ya, rumusnya ini ya. Jadi perfusion pressure akan terjaga kalau tekanan darahnya bagus. Tekanan darahnya nggak bagus, rendah tadi saya bilang bisa jadi sinkop. Tekanan darahnya rendah bisa jadi shock. Nah untuk mempertahankan tekanan darah ini nih, itu cardiac output dikali systemic vascular resistance. Cardiac output itu apa? Stroke volume dikali heart rate. Stroke volume itu apa? Preload, contractilitas, afterload. Jadi yang bisa mempengaruhi tekanan darah paling tinggi adalah preload, contractilitas, afterload, heart rate, dan systemic vascular resistance ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bisa bikin mati mendadak yang mana? Ini. Yang mana? Heart rate ya. Yang bisa bikin mati mendadak itu heart rate. SVR turun mendadak, gila. Ya itu nggak semendadak itu. Shock anafilaksis contohnya, SVR turun, ya itu nggak secepat itu langsung dia mati. Afterload yang meningkat misalnya tamponade, nggak secepat itu dia mati. Kontraktilitas gagal jantung nggak secepat itu mati juga, sama preload. Shock hipovolemik pasti ada tahapannya. Tapi kalau orangnya sehat, lagi jalan tiba-tiba VTVF, mati langsung ya. Jadi harus selalu penanganan emergency. Kalau misalnya datang pasien dengan hipotensi, nomor 1 lihat heart rate-nya, bukan karena seorang aritmia, tapi memang itu kenyataannya seperti itu ya. Kita harus selalu lihat heart rate-nya. Oke ya. Jadi diagnosis dan treatment dari kardiak aritmia harus cepat dan efektif, apalagi yang mengancam nyawa ya. Severe takikardi atau severe bradikardi ya. Untuk takikardi ini kan tentang takikardia supraventricular atau ventricular. Saya baginya dua, neurocomplex QRS sama wide complex QRS ya. Ini neurocomplex QRS nih, DD-nya ini aja nih, banyak banget ya. Pusing kalau ngeliat kayak gini, apalagi primary care. Di IGD pasiennya banyak, mau nge-DD kayak gini setengah mati berapa jam nge-DD ya. Cuman kita perlu tahu ini AF, ini SVT, apa ini sinus takikardia aja udah cukup gitu. Dengan itu aja udah bagus itu, karena penanganannya ya kurang lebih sama untuk neurokompleks QRS ke takikardi ya. Untuk kalau misalnya seperti ini itu bisa menunggu ya, bisa kita tunggu nantilah di konsul ke dokter jantungnya ya. Nah apa sih yang bisa bikin takikardi QRS sempit? Nah QRS sempit itu kenapa sih QRS bisa sempit? QRS merupakan depolarisasi atrium atau ventricle kan. Dia bisa sempit kalau dia melewati his Purkinje system. Jadi semua impuls yang lewat his Purkinje system, dia akan QRS-nya akan sempit. Kalau ada his Purkinje systemnya ada disease, misalnya ada blok di sini, QRS-nya akan lebar. Atau misalnya ada impuls dari ventricle, QRS-nya akan lebar. Itu. Tapi semua yang melewati his Purkinje system, QRS-nya akan sempit. Oke? Jadi apa yang bisa terjadi kalau misalnya sinusnya yang impulsnya lebih dari biasa, jadilah sinus takikardi. Kalau misalnya ada sel-sel di atrium yang mempunyai kecepatan lebih dari sinus, jadilah atrial takikardi. QRS sempit juga karena dia his Purkinje system. Misalnya si AV node-nya lebih cepat dari sinusnya, namanya junctional takikardi. QRS sempit gak? Sempit juga. Oke? Atau misalnya ada listrik yang muter-muter seperti itu ya, contohnya muter-muter di atrium kanan, atrial flutter namanya. QRS sempit gak? Sempit orang dia lewat sini. Oke? Atau misalnya ada banyak si impuls yang muter-muter di atrium, namanya atrial fibrilasi. QRS-nya juga sempit karena terjadinya di atas dari his Purkinje system. Oke? Nah, ini contohnya lagi, ada impuls yang muter-muter di sekitar AV node, namanya AV nodal arterial takikardi. Yang tadi saya bilang nggak usah pusing, contohnya aja, QRS-nya sempit juga. Atau misalnya ada impuls yang muter-muter karena ada jalur aksesori pada Wolff Parkinson White WPW ya.
Jadi fungsinya muter-muter di situ, QRS-nya sempit juga. Ya ada yang lebar kalau muternya kembali. Ya, tapi saya rasa itu tidak perlu. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh ini diagnosis untuk lebih lengkapnya, mau itu junction tachycardia, atrial tachycardia, dan lihat nanti bisa lihat dari slide yang dibagiin ya. Saya nggak mau banyak ini di sini karena ini jelimet ya, nggak akan cukup 30 menit ya. Oke. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan selain diagnosisnya dari EKG? Bisa kita lakukan vagal manuver dan adenosin. Apa sih yang dikerjakan sama si adenosin? Itu sekarang kita punya inilah, misalnya ada pokoknya ada takikardia di atas ya, hypoglycemic system di atasnya AV node. Apa yang kita bisa lakukan untuk memelankan itu? Apa yang kita bisa lakukan? Kita blok si AV node-nya, produksi di AV node-nya kita pelanin. Gitu. Pakai apa aja? Bisa pakai obat-obatan. Satu, nomor dua bisa pakai apa? Vagal manuver. Gitu. Semua yang merangsang vagal, semua yang merangsang vagal itu akan memperlambat AV node. Gitu. Semua obat merangsang vagal akan menghambat AV node. Contohnya digoxin, adenosin, diltiazem, verapamil, beta blocker, semuanya bisa menghambat AV node. Kalau misalnya aritmianya di atas ini ya udahlah, kalau melanin ventricular rate-nya ya udah diblok aja di sini. Selesai. Ya. Secara garis besar seperti itu. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih adenosin gitu? Adenosin dia memblok si AV node. Kalau misalnya dia memblok si AV node, misalnya ada aritmia di sini, misalnya atrial tachycardia, ini rate-nya 200, rate-nya kayak 200, diterusin ke ventricle, rate-nya 200 juga. Tapi kita kasih adenosin, yang terjadi rate di atrium tetap 200, tapi rate di ventricle jadi lambat, paling 100 doang. Karena di bloknya di AV node. Tapi di sini pengaruhi nggak dipengaruhi, tetap dipengaruhi cuma di sininya doang. Ya, intinya adenosin bisa sebagai terapi atau sebagai diagnosis. Ya, adenosin sama dengan vagal manuver. Vagal manuver dengan itu juga bisa sebagai diagnosis. Ya, seperti itu. Adenosin ada nggak di sebagian besar? Ada yang punya adenosin di rumah sakitnya atau di mana? Nggak ada kan? Nah, jadi susah. Ya, jadi saya nggak akan terangin detail. Yang pasti aja buat primary care. Ya, makanya cuma bisa PB, nggak BH, BZ. Terlalu banyak sampai Z. Oke, saya skip aja tentang diagnostic challenge. Ya, pokoknya yang penting bisa vagal manuver. Ya, ntar juga bisa dilihat ini lebih banyak tadi AVR, AVR telah itu saya bisa banyak ininya. Nah, ini contohnya ya. Ini pasien kita nggak tahu nih, ini kayak neurokompleks takikardi. Nah tuh, kita nggak jelas nih atrial flutter atau apa, atau atrial takikardi. Nah kita kasih adenosin nih. Nah terus habis itu kelihatan itu, ternyata atrial flutter. Gitu, ya kayak gigi gaji kan? Ini si atrial flutter. Ya dipakai adenosin. Itu salah satu contohnya. Tapi yang paling penting dari semuanya untuk primary care physician adalah membedakan ini sinus takikardi atau bukan. Karena sinus takikardi kita terapi nggak aritmianya? Enggak. Sinus takikardi itu kita find the underlying cause. Ya, kita lihat apa yang penyebabnya apa. Nggak usah lu kasih obat si sinus takikardi. Itu yang paling penting nomor satu. Ya. Kalau kita bisa bedakan ini normal apa nggak normal itu paling penting. Ya, jadi bedakan ini sinus takikardi, SPA, sinus praventricular arrhythmia atau AF. Ya, tiga itu aja, itu udah cukup lah. Ya, nah gimana cuman kita bedakan sinus takikardi atau yang patologis? Ya, nomor satu kuncinya look at the P waves. Ya, kita harus lihat dengan jeli P wave-nya seperti apa. Ya, nah bagaimana dengan ini? Sinus takikardi apa bukan? Ada yang mau kasih komen? Sinus takikardi? Bukan? Oke. Kalau ini? Sinus takikardi?
Sinus takikardi. Oke. P waves yang normal tuh kayak apa? Ya, ini segitiga Eindhoven ya. Ini SA node letaknya di atrium kanan bagian atas di sini. Arti gelombang P merupakan gelombang depolarisasi atrium kan? Artinya kalau misalnya dia asalnya dari atrium kanan bagian atas, artinya dia akan depolarisasi atrium akan berjalan ke bawah dan ke kiri. Artinya P wave-nya akan di lead 1 akan positif, di lead AVF akan positif. Oke, itu kuncinya. Kalau misalnya di satu positif, di AVF positif, dia artinya berasal dari sinus. Artinya sinus takikardi. Ya kan? Nah, gimana kalau misalnya berasal dari atrium kiri? Kalau atrium kiri artinya dia nyebarnya dari kiri ke kanan. Artinya di lead 1 akan negatif. Ya kan? Seperti itu. Ya, sekarang kita lihat lagi yang tadi. Ini P wave-nya di lead 1 positif nggak? Mana P wave-nya? Kelihatan nggak? Ini apa? Yang kecil. Hah? Iya, itu P wave. Yang kecil kayak gini nggak mungkin T wave. T wave itu pasti lebar begini, nggak mungkin. Repolarisasi itu cuma sempit, nggak mungkin. Gitu ya. Yang kalau misalnya sempit kayak gitu pasti P waves. Ini jadi P waves nih. Ini P waves, ini P waves. Ya. Di satu ini jelas nih. Positif negatif? Positif. Positif. Oke. Sekarang kita lihat apa lagi? AVF. AVF positif tadi itu tuh. Positif nggak? Positif. Positif. Jadi ini sinus takikardi. Lainnya nggak normal, kelihatannya nggak normal kan? Iya. Karena dia ada LBBB. Ya ini sinus takikardi sama LBBB biasa. Gitu. Ya mungkin heart failure doang nih pasien ini. Ya, nggak perlu terapi spesifik buat aritmia ya. Yang ini di lead 1 jelas nggak? Nggak jelas. Nggak jelas ya. AVF positif negatif? Negatif. Negatif. Negatif nggak? Tuh lihat. Oh jelas tuh. Ini lihat tuh lead 2 tuh. Negatif? Negatif kan? Artinya sinus bukan? Sinus takikardi bukan? Bukan. Artinya apa yang tadi asalnya dari bawah tadi? Atrial takikardi. Itu ini boleh dikasih terapi. Kalau yang ini, yang tadi nggak usah. Treat the underlying cause. Oke? Ya. Oke. Nah ini si sinus takikardi. Apalagi clue-nya selain si P wave aksisnya itu yang tadi positif di 1 dan di AVF ada namanya age predicted maximal heart rate ya. Age predicted maximal heart rate itu cuman kisaran gambaran kasarnya itu bisa 220 dikurangin usia. Jadi kalau misalnya usia 20 maksimal sinus takikardinya 200-an gitu. Kalau misalnya 210 biasanya bukan sinus takikardi. Ya ini sebagai prediksi kasar aja, tapi tetap yang paling penting lihat sih EKG-nya, P wave aksisnya gimana, ya. Oke, yang nomor 1, treat the underlying cause. Sinus takikardi, treat the underlying cause. Apa sih yang paling sering sinus takikardi? Hipovolemik, demam, ansietas, apalagi systemic illness yang bisa bikin tirotoksikosis gitu ya. Tapi yang penting di kita yang misalnya primary care ini sinus takikardi, oke, sinus takikardi gue nggak usah treat si kelainan aritmianya, gue treat underlying cause. Kalau misalnya nanti pas udah di poli masih datang sinus takikardi lagi, refer atau kita cari ada tiroidnya enggak dan lain-lain ya. Itu ada yang namanya inappropriate sinus takikardi ya. Jadi dia sinus takikardi terus tapi sebabnya nggak jelas itu. Jadi di SA node-nya itu memang dia aktivitasnya berlebih, namanya inappropriate sinus takikardi. Nah itu baru kita terapi bisa dengan beta blocker dan lain-lain ya. Tapi utamanya kalau misalnya dapat itu di emergency sinus takikardi underlying cause-nya. Oke, ini untuk secara general neurokompleks takikardi ya. Kalau misalnya dia nggak sinus gimana? Nah, ini yang buat non sinus takikardi, neuro QRS takikardi. Pertama selalu lihat stabil, nggak stabil, gitu.
ya, stabil nggak stabil, selalu seperti ACLS, ya. Tensinya gimana? Ada nyeri dada apa enggak? Ada sesak napas apa enggak? Gitu, ya. Ya, tapi jangan misalnya dia sinus takikardi, ya. Terus dia ada sesak napas atau akralnya dingin atau shock, ya bukan kita masuk dengan yang si kardioversi, gitu. Ini untuk yang non sinus takikardi, itu. Atau misalnya dia atrial takikardi, tapi rate-nya 130, tapi dia seseknya bronki kasar di mana-mana atau wheezingnya jelas banget, ya itu bukan karena iramanya dia nggak stabil, seseknya bukan karena iramanya, karena mungkin PPOK-nya atau misalnya pneumonia, itu nggak perlu di kardioversi, ya. Tapi kalau misalnya dia hemodinamik instability kita kiranya itu karena masalah cardiac rhythm, kita kardioversi, ya, synchronize kardioversi. Jangan lupa dipencet sync-nya, ya. Kalau misalnya stabil aja, lakukan vagal maneuver, ya, yang tadi muter-muter di sini. Nanti saya akan tunjukkan vagal maneuver yang modified, yang jenis baru, yang efektivitasnya lebih baik. Kalau nggak ada adenosin kayaknya nggak ada, padahal nggak ada yang punya kan. Kalau adenosin nggak ada, ya kita bisa ke verapamil, diltiazem atau beta blocker. Beta blocker IV juga nggak ada saya kira. Yang punya Herbeser IV siapa sini? Diltiazem IV. Nah, lumayan banyak. Verapamil IV ada? Nggak ada. Yang punya digoxin IV? Hampir semua ada. Nah, itu bisa dipakai. Jadi dia di gaitan yang baru, digoxin itu obat lama tadi saya bilang. Obat lama udah jarang dipakai, tapi di gaitan SC yang sebelum ini, yang 2013 masih ada. Gitu. Tapi karena dia tadi obat lama, jadi di gaitan yang baru udah gak masuk sini. Tapi kalaupun kita nggak ada obat lain, nggak ada diltiazem, nggak ada verapamil, nggak ada beta blocker, itu boleh digunakan digoxin IV, ya, 0,5 mg.